saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jumpa kembali bersama dengan jemaat Hati Balikpapan cabang Pemutihan Bukit Gerbang Indah kilometer 24 dalam doa malam dan edisi rehat 6 Mei 2020. Untuk itu mari kita arahkan hati dan pikiran kita datang di hadapan Tuhan. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kita akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita mohon hikmat dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, di malam hari ini kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu, seraya dalam kesyukuran kami untuk setiap karya Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhanlah sang pemimpin dalam setiap langkah-langkah hidup kami, sehingga di kesempatan ini juga kami terberkati ketika kami boleh kembali berjumpa dengan Tuhan dalam doa malam kami saat ini. Terlebih Tuhan, ketika kami membuka hati dan seluruh kehidupan kami untuk sapaan kasih karunia Tuhan melalui firman kebenaran Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Tuhan, kami siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini telah dipilih dari Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dengan judul perikop janji tentang tunas Daud yang adil. Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dengan judul perikop janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan.
Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah segala raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal diam di tanahnya sendiri. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia dan bersukacita ialah kita semua yang selalu merindukan kedekatan dengan Tuhan, dengan membaca, merenungkan, terlebih menyatakan dalam kehidupan pesan firman kebenaran Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pada kesempatan ini, tema renungan kita adalah Tuhanlah memilihmu menjadi pemimpin. Puang tu umpeliku mendadi to sitoy topam. Shalom, salam sehat Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan. Lagi-lagi di kesempatan ini kita berjumpa dalam sapaan kasih firman Tuhan tentang pemimpin. Tentang pemimpin berdasarkan kitab Yeremia pasal 23. Satu pemahaman bahwa maju mundurnya satu organisasi ditentukan oleh kuasa Tuhan dalam proses kepemimpinan oleh seorang atau beberapa orang yang diberi kepercayaan dalam jabatan kepemimpinan itu. Lalu kemudian disertai dengan kerjasama yang baik dan benar bersama dengan orang-orang yang dipimpin, termasuk dalam lingkungan jemaat atau gereja Tuhan. Dan tentang seorang pemimpin itu sendiri, kebijaksanaan adalah salah satu ciri yang harus dimiliki dalam pengelolaan atau penataan kepemimpinannya. Mengapa? Karena salah satu harapan orang-orang yang dipimpin terhadap seorang pemimpin adalah memiliki pribadi yang bijaksana dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Namun hal yang tak dapat dipungkiri Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau dalam kenyataan yang berlangsung, tidak jarang orang-orang yang kecewa karena pemimpin yang telah dipilih seringkali tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Konteks bacaan kita pada kesempatan ini memberi informasi bagaimana Yeremia bernubuat dan menegur para pemimpin Yehuda sebagai gembala yang jahat yang telah mencerai-beraikan dombanya atau umat Allah. Oleh karena tindakan mereka itu, Allah akan menghukum mereka karena mereka telah gagal menjadi gembala yang baik. Mereka tidak hanya membiarkan kambing dombanya tercerai-berai dan tersesat,
Tetapi para gembala itu juga menggiring mereka ke jalan hidup yang sesat dan hidup yang tercela di hadapan Allah. Lalu apakah tindakan Allah? Atau apakah sampai di sini Nabi Yeremia menginformasikan bahwa Allah tidak bertindak ketika domba-dombanya tercerai-beraikan oleh karena pemimpin yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar? Tidak, Bapak Ibu. Dalam nubuatan Yeremia ini berlanjut pada rencana pemulihan yang akan dinyatakan oleh Allah kepada umatnya yang telah tercerai-berai. Allah akan mengadakan pemulihan bagi bangsa Israel, bagi umatnya, bagi seluruh kawanan gembalaannya yang telah tercerai-berai. Tidak hanya mengumpulkan kembali, tetapi Allah juga akan memilih dan mengangkat gembala-gembala yang baru yang akan memimpin mereka dan tidak akan lagi tercerai-berai. Allah juga menjanjikan seorang raja yang berasal dari tunas Daud yang akan memerintah dengan bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran. Singkatnya, tindakan dan inisiatif Allah pasti ada demi kasih-Nya dan kebaikan bagi umat-Nya. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, Yesus, Yesus, Dialah sang pemimpin sejati dalam kehidupan kita, dalam jemaat-Nya. Karena itu jika Tuhan mempercayakan bagi saya dan Bapak Ibu suatu jabatan sebagai seorang pemimpin, mari memandang pada Yesus. Terlebih menjadikan Yesus sebagai teladan dalam kepemimpinan kita untuk membawa anggota atau umat-Nya kepada tujuan Allah yang sudah ditentukan. Nyatakanlah sikap pemimpin yang senantiasa takut akan Tuhan, karena segala sesuatu sudah diatur, sudah ditentukan, dan sudah dipilih oleh Allah sendiri. Terpujilah Kristus, Tuhan dimuliakan. Amin. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku.
utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus Sang Pemimpin kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan dengan segala hikmat Tuhan sungguh memberkati kami, sungguh menolong kami, sehingga di kesempatan ini kami tetap merasakan lawatan Tuhan. Kami boleh tetap melakukan doa bersama dengan keluarga kami. Kami boleh membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengajarkan kami untuk terus dekat dengan Engkau. Terlebih melalui sapaan kasih firman kebenaran-Mu, kami diajarkan bagaimana kami menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, dan bagaimana kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semoga hikmat kebijaksanaan senantiasa hadir dalam setiap langkah-langkah kehidupan yang kami jalani. Terlebih ketika Tuhan menentukan memilih kami untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Tuhan, ketika kesempatan itu Engkau berikan kepada kami, dan Engkau mengajarkan kami dengan hikmat-Mu menyatakan tanggung jawab kepemimpinan itu dengan baik dan benar, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk rendah hati, ajarkan kami untuk mengikuti teladan Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga ketika tanggung jawab kepemimpinan sebagai seorang pemimpin, kami dimampukan, kami diteguhkan, dan kami menata kesemuanya itu di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ketika kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, itu menjadi bukti bagi kami bahwa sesungguhnya kami tetap berserah kepada Tuhan kami. Kami tetap mengandalkan Tuhan sebagai Sang Pemimpin satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami boleh berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, baik yang sedang berkumpul bersama-sama dengan keluarga maupun yang tidak bersama-sama dengan keluarga, yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, yang menjalani perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang menjalankan tugas. Kiranya Tuhan tetap berkati, naungi dengan kasih sayang Tuhan, nyatakan campur tangan Tuhan dalam kesemuanya itu Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang membuat kami khawatir takut ketika Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami tercinta ini, para dokter, para medis, seluruh orang-orang yang menjadi bagian garda terdepan dalam pergumulan seluruh umat Tuhan di dunia ini sehubungan dengan COVID-19. Kiranya topangan Tuhan, kesehatan, penguatan dari Tuhan selalu nyata, selalu dialami dan dirasakan, sehingga kemampuan berpikir atau mencari jalan keluar dari pandemi ini akan terjawab dengan cara dan waktu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau Sang Pemimpin kehidupan kami. Tetapi kami seringkali tidak taat, tidak setia. Kami seringkali melakukan hal yang tidak baik dan tidak benar.
karena keegoisan kami, karena kami mengandalkan kemampuan diri kami sendiri. Kami tidak menyadari bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan dosa dan kesalahan, tetapi karena kasih Tuhan kami telah ditebus dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, berkati kehidupan kami selanjutnya. Dengarkan setiap seruan doa permohonan kami. Sambut sahuti doa kami dan sempurnakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Demikian doa malam kita pada kesempatan ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang diberikan